Ya, silakan mengerjakan ini dulu, Peta 10 menit kira-kira. Sekarang 55 berarti nanti jam 9 lebih 5. Dikirim kemana ya Pak? Nanti tolong salah satu buat drive, kemudian dikumpulkan itu linknya diberikan ke saya. Bu Osma, Iya Pak. ini belum anu ya, belum ada berikut namanya ya. Oh, Ini sudah. tadi saya buat, tapi itu saya close, tapi terus habis itu hostnya belum jadi di saya lagi. Saya mau bikin ulang juga belum bisa. Oh, ini Pak Erwin kayaknya. Oh, Nah, menginvite. tadi kan Kita ulang ya, ini tadi tiba-tiba kok hilang. Halo, halo. Masuk Pak. Ya. Ini saya ulang lagi pretesnya. Tadi, dah, silakan.
Permisi Pak, Ya, ini pretestnya sampai jam berapa? kenapa? Pretestnya sampai jam berapa? Sudah 10 menit ya. Baik Pak, saya kumpulkan ini. Oke, silakan untuk dikumpulkan. Sebentar. Nanti linknya diberikan ke saya ya, salah satu memberikan ke saya. Baik Pak. Saya kirimkan. Ya, silakan Bapak. Sebentar, saya tak cari PPT saya. Sebentar, saya lupa naruh. Oke, jadi eksperimen ini itu untuk apa namanya mengetahui bagaimana pengaruh parameter
proses electroplating ini. Jadi parameternya dalam hal ini kita ada arus, ada konsentrasi larutan elektrolit, kemudian ada proses atau waktu proses pelapisan. Semuanya yang kita lihat itu adalah ketebalannya. Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi kalau misalnya konsentrasi elektrolit itu lebih besar atau lebih tinggi, maka tentu proses elektrokimia, elektrolisis yang terjadi itu tentu akan lebih cepat dibandingkan dengan yang konsentrasi rendah. Atau mungkin arus listriknya besar, maka ketebalan yang dihasilkan dalam elektroda kerja nanti akan lebih tebal. Namun apakah apakah semakin besar selalu seperti itu atau mungkin ada satu titik jenuh tertentu, itu yang akan kita lihat. Sebenarnya ada banyak cara melakukan pelapisan. Jadi kalau kita punya biomaterial, maka biomaterial itu mengapa dilapisi? Salah satunya itu mungkin untuk memperbaiki karakter korosinya. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan biocompatibility-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan logam stainless steel 316L, maka meskipun logam itu atau paduan itu tahan karat, namun kan di dalam suasana suasana fluida yang bisa jadi berganti-ganti pH sesuai dengan, katakanlah kalau itu dalam satu cairan tubuh, bisa ada cairan atau mungkin darah, maka kan pH dari cairan tubuh kita kan bisa mengalami perubahan ketika kita senang, kita kita susah, kita dalam keadaan istirahat, atau mungkin bekerja keras dan seterusnya, maka akan terjadi perubahan pH. Nah, kalau kita memasang bahan implan ke dalam tubuh kita, kalau kita tidak lapisi seperti itu, maka tentu perubahan dari kondisi lingkungan itu kan bisa menyebabkan terjadinya memicu terjadinya korosi. Jadi akhirnya untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi itu kan dilakukanlah namanya pelapisan atau coating. Ada banyak cara sebenarnya pelapisan itu. Jadi bisa menggunakan elektrolisis seperti ini, atau bisa juga menggunakan cara yang lebih mudah. Jadi kita menggunakan deep coating gitu, jadi pencelupan, namun biasanya kalau menggunakan deep coating itu kan kekuatan lekatnya tidak sebaik kita menggunakan elektrolisis seperti ini, atau mungkin kita menggunakan spray. Jadi atau bisa kita menggunakan reaktor lapisan tipis, salah satunya adalah metal organic chemical vapor deposition, MUCVD atau CVD. Jadi chemical vapor deposition, atau masih banyak lagi sebenarnya. Namun dalam eksperimen ini kita mencari yang relatif mudah. Salah satunya menggunakan elektrolisis atau elektrokimia, karena proses ini kan sebenarnya sudah Anda pelajari di kimia, mungkin ketika di SMA atau mungkin di perguruan tinggi juga pernah juga kita dapatkan ketika kita mungkin belajar kimia. Ya, jadi untuk korosi, kemudian untuk peningkatan biocompatibility, kalau itu kaitannya dengan biomaterial. Selain itu, pelapisan itu juga untuk meningkatkan ketahanan arus. Jadi terutama logam atau bahan-bahan yang lainnya, kalau misalnya meskipun secara artinya kita melakukan uji fisik mekanik itu cukup bagus semuanya, namun
yang terpenting juga itu adalah apakah material itu tahan terhadap arus atau tidak. Terutama kalau kita menggunakan biomaterial yang ini kaitannya untuk pergerakan atau perputaran. Misalnya sendi. Sendi itu kan selain untuk menahan beban, itu kan juga untuk melakukan gerakan. Maka kalau melakukan gerakan, kemudian mendapatkan beban, maka kan kemampuan untuk mempertahankan arus itu kalau material tidak bagus, itu kan akan sulit. Artinya meskipun secara fisik in vitro mungkin baik, tetapi kan kalau dia tidak tahan arus, maka yang baik itu kan akhirnya akan jadi gagal total, karena dalam waktu tertentu itu kan kalau arus itu berarti kan sudah tidak memiliki fungsi sebaik ketika belum arus. Selain itu, pelapisan untuk beberapa hal itu juga bisa dikaitkan dengan estetika. Jadi ini terutama yang biasanya kalau coating yang berkaitan dengan aksesoris, misalnya kalau sepeda motor lama itu biasanya kan kita lakukan coating, kita lakukan brush, kemudian tujuannya salah satunya kan untuk estetika, untuk sedemikian tampak rupanya itu menjadi lebih bagus. Jadi banyak juga misalnya kalau dulu itu kan, atau biasanya kalau kita terlalu mahal membeli emas itu kan bisa saja kita melakukan pelapisan satu logam menggunakan emas, maka warnanya kan warnanya sudah emas meskipun dalamnya bukan emas. Jadi kan itu estetika untuk tampak rupa. Jadi banyak macamnya atau banyak kegunaan dari proses pelapisan ini, baik untuk biomaterial maupun yang untuk non biomaterial. Sekali lagi banyak tadi metode yang digunakan. Sekali lagi kita menggunakan yang metode elektrolisis ini, kita menggunakan elektrolitnya biasanya kita gunakan elektrolit dari asam kuat, bisa 2SO4, bisa juga HCl, bisa juga CuSO4. Jadi prinsipnya kan ada, jadi sebenarnya kalau elektrokimia ini kan ada galvanostatis, ada jadi ada galvanostatik, ada juga elektrostatik. Jadi intinya sebenarnya perbedaan di jumlah elektroda. Kita menggunakan yang 2 aja, jadi kita menggunakan prinsip elektrolisis secara umum. Jadi ada elektroda yang fungsinya anoda, ada juga katoda. Kalau anoda itu kita hubungkan dengan terminal positif dan sebaliknya. Jadi untuk katoda itu kita hubungkan dengan terminal negatif atau kutub negatif. Tentu ini akan menyebabkan, jadi ketika kita kaitkan seperti ini, maka akan terjadi aliran arus. Jadi akan terjadi aliran arus. Kemudian anoda dalam larutan elektrolit itu ada yang larut, ada juga yang tidak. Jadi anoda dalam elektrolit ini ada yang larut, ada juga yang tidak. Anoda yang tidak larut ini fungsinya untuk menghantarkan listrik, sedangkan yang larut itu selain untuk menghantarkan listrik itu juga sebagai pelapis dari elektroda yang di dalam hal ini adalah katoda. Jadi logam yang lepas dari anoda ini selain sebagai penghantar listrik itu juga sebagai bahan baku untuk pelapisan. Kemudian katoda dapat dilihat sebagai benda kerja yang akan dilapisi katoda, kemudian dihubungkan dengan kutub negatif dalam ini. Kemudian sekali lagi elektrolitnya itu bisa asam-asam kuat. Jadi lalu dari peristiwa ini apa yang kira-kira bisa kita prediksi? Jadi proses pelapisan kalau kita lihat ini tentu akan sangat bergantung pada beda potensial atau beda tegangan
antara katoda anoda, logam yang ada di katoda dan anoda, kemudian juga sangat bergantung pada konsentrasi dari elektrolit yang kita gunakan. Semakin pekat, maka tentu akan semakin banyak membawa muatan dari anoda ke katoda. Selain itu juga akan sangat bergantung pada berapa lama proses elektrolisis ini kita lakukan. Tentunya semakin lama, secara logis akan memberikan lapisan yang tebal kepada pada elektroda kerjanya. Nah, kita perlu memperhatikan ini. Jadi ketika kita membuat katoda anoda, maka ada yang namanya jadi gambaran ini itu menggambarkan dari yang kiri menuju ke kanan. Jadi kiri lebih negatif, sementara kanan itu lebih positif. Biasanya yang kiri itu kan termasuk dalam tabel periode termasuk golongan 1, 2A, sementara yang kanan ini kan biasanya kan masuk dalam golongan 6 dan 7, sehingga kan akan ada yang melepas elektron, mudah melepaskan elektron, tetapi ada juga yang mudah menarik elektron itu sedemikian hingga susunan elektronnya itu akan menjadi stabil, seperti mendekati gas mulia. Jadi semakin ke kiri kedudukan suatu atom, satu logam ini dalam deret, maka logam akan semakin reaktif, mudah melepaskan elektron, dan seterusnya sebaliknya semakin ke kanan itu akan semakin mudah menarik elektron yang dilepaskan oleh suatu bahan yang bersifat elektronegatif tadi. Artinya semakin kiri itu semakin elektronegatif, sementara semakin ke kanan itu semakin elektropositif. Kemudian dan seterusnya. Jadi otomatis kalau Anda lihat ini, kalau saya misalnya melakukan elektrolisis atau elektrokimia itu menggunakan logam kerja katoda anodanya itu Mn dan Fe, maka tentu kecepatan atau ketebalan yang terjadi akan berbeda meskipun kita menggunakan waktu dan konsentrasi elektrolit sama. Kalau Fe ini saya ganti dengan Sn atau Pb. Karena apa? Beda potensial antara Al dan Pb dengan Cr itu tentu akan sangat berbeda. Semakin ke kanan perbedaannya itu akan semakin besar, sehingga akan semakin memudahkan proses elektrolisis. Kita menggunakan hukum Faraday untuk untuk mengkarakterisasi atau menjelaskan proses terjadinya elektrokimia tersebut. Jadi massa zat yang dihasilkan suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan yang digunakan. Jadi yang kita ukur nanti tentu adalah tebalnya. Jadi tebalnya itu sebanding dengan muatan, kemudian arus, kemudian waktu kita bagi dengan suatu bilangan tertentu. Kemudian dari persamaan Faraday ini, maka sebenarnya kan ketika I-nya besar, mestinya W-nya juga besar. Sorry, beratnya kan bukan tebal, berat, tetapi tebal juga akan kita ukur. Kemudian waktu semakin semakin lama T-nya, maka W-nya akan semakin besar. Artinya berat hasil elektrolisis itu akan semakin berat. Kemudian muatan semakin konsentrasinya semakin tinggi, maka akan jumlah pembawa muatan dalam hal ini adalah elektron itu akan semakin banyak. Artinya bahwa ketiga faktor ini memang memegang peranan penting dalam proses elektrolisis. Nah, jadi kita menghitung berat, namun dalam eksperimen ini selain berat yang kita ukur, itu juga kita mengukur ketebalan hasil proses elektrolisis ini. Jadi ketebalannya juga kita hitung, beratnya mestinya juga kita hitung, artinya berat sebelum dan sesudah dilakukan elektrolisis itu adalah sebenarnya berat hasil elektrolisis, berat lapisan yang kita bentuk tadi.
Itu yang penjelasan singkat itu sebentar, ini ada lagi. Ya, jadi kalau kita tampilkan, kalau kita Anda lihat ini, jadi yang kita lakukan nanti itu adalah mencoba melakukan variasi arus, kemudian variasi konsentrasi, melakukan variasi waktu, kemudian ketika variasi arus, maka parameter konsentrasi dan waktu kita ambil nilai tertentu, demikian juga untuk variasi konsentrasi, maka parameter arus dan waktu itu kita buat konstan, dan terakhir variasi waktu, maka konsentrasi dan arus yang kita alirkan itu kita buat tetap. Kita mencoba melihat perubahan lama proses elektrokimia itu bagaimana efek terhadap ketebalan yang dihasilkan. Demikian juga yang lainnya. Nah, kalau jadi dari sini data yang kita berikan ke Anda nanti itu adalah data berkaitan dengan perubahan berat, tetapi sebenarnya kita akan bisa mengukur langsung berapa ketebalan dari atau ketebalan yang terjadi ketika kita melakukan proses elektrokimia tadi. Menggunakan apa? Di sini saya tidak diperlihatkan, jadi saya lupa, tidak moto ini. Jadi kita menggunakan thickness gauge. Jadi intinya kita lakukan pengukuran. Jadi itu intinya kan sebenarnya filosofinya kan ketika kita jadi thickness gauge itu kan terjadi proses pemantulan. Jadi ketika misalnya dua bahan, kemudian yang atas itu adalah yang dilapisi coatingnya, maka tentu ketika kita lakukan penyinaran, maka akan terjadi pemantulan. Proses pemantulan itu akan jadi berulang-ulang sehingga nanti di hasil akhir kita akan bisa menentukan berapa ketebalan menggunakan ya hukum-hukum seni Lewis yang sudah kita pelajari. Namun dalam hal ini sebenarnya nanti langsung akan terekam berapa milimeter atau mikrometer ketebalan dari coating yang kita lakukan dalam eksperimen ini. Sekali lagi kita menggunakan elektrodnya itu adalah CuS4. CuS4. Mengapa kita akan menggunakan logam Cu tadi? Kemudian bahannya nanti kita berikan 2 bahan atau 3 bahan, di mana kita bisa mencoba seperti prediksi saya tadi bahwa ada jadi beberapa logam ketika beda potensialnya itu lebih tinggi, maka proses pelapisannya juga akan lebih cepat dan seterusnya. Itu saya kira penjelasan dari saya. Sebelum kita teruskan ke ke video, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya coba.
Sebentar, masih saya cari. Sudah bisa mendengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini tidak terdengar. Ini tadi tidak terdengar. Iya, Pak. Belum, Pak. Ini masih golden. Oh, belum muncul. Belum muncul. Sebentar. Ini belum muncul. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang electroplating. Tujuan praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh variasi arus, konsentrasi larutan, serta lama proses pelapisan terhadap tebal dan massa lapisan. Electroplating merupakan teknik elektrolisa yang menggunakan pecahan sel berisi larutan elektrolit. Dalam air, tembaga sulfat akan terdisosiasi membentuk ion-ion. Pemberian potensial di antara elektroda menyebabkan ion bermigrasi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum electroplating. Pipet, pengaduk, CuSO4, Aquades, power supply, multimeter, glass beaker, tembaga dan aluminium, serta thickness gauge. Setelah alat dan bahan siap, maka kita akan melakukan percobaan. Berikut merupakan prosedur percobaan untuk praktikum electroplating. Mengukur massa aluminium sebelum proses coating. Sebelum penimbangan, plat aluminium diamplas permukaannya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu menimbang CuSO4. Pastikan timbangan sudah terkalibrasi dengan benar sebelum digunakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan elektrolit CuSO4 dengan mencampurkan Aquades dengan CuSO4 yang telah ditimbang. Konsentrasi yang digunakan untuk larutannya yaitu 2,5%, 5%, dan 7,5%. Lalu, aduk campuran Aquades
berproses dengan CuSO4 hingga CuSO4 terlarut dengan sempurna. Lalu, ukur output dari power supply dengan multimeter. Pada multimeter akan muncul tegangan yang digunakan oleh power supply. Lalu, atur tegangan tersebut hingga mencapai 5 volt. Lalu, pasangkan bahan plat aluminium dan plat tembaga dengan plat aluminium sebagai kutub negatif dan plat tembaga sebagai kutub positif. Kemudian, rendam plat aluminium dan plat tembaga ke dalam larutan elektrolit yang telah dibuat. Pada praktikum ini, selain variasi konsentrasi juga digunakan variasi arus, yaitu 1 ampere, 2 ampere, dan 3 ampere. Juga digunakan variasi waktu lama pencelupan, yaitu 10 menit, 15 menit, dan 20 menit.
Selanjutnya, keluarkan plat aluminium dari larutan CuSO4, kemudian keringkan menggunakan tisu. Dalam video dapat dilihat bahwa aluminium yang telah dikeluarkan terlapisi oleh tembaga. Kemudian, ukur massa plat aluminium yang telah dikoating. Setelah melakukan penimbangan, jangan lupa untuk mengembalikan timbangan dalam keadaan off. Kemudian catat hasil dari perubahan massa pada tabel yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, mengukur ketebalan plat aluminium yang telah di-coating dengan menggunakan thickness gauge. Sebelum digunakan, kalibrasi terlebih dahulu thickness gauge pada lapisan plat aluminium yang tidak tercoating. Selanjutnya, ukur ketebalan pada plat aluminium yang terlapisi oleh tembaga. Ya, jadi ketika kita melakukan pelapisan itu yang penting kita perhatikan juga itu adalah homogenitas dari ketebalan yang terbentuk. Kita dengan mudah, kalau Anda perhatikan di video tadi, bagaimana kita mengecek apakah tebal lapisan itu homogen dari satu titik ke titik lain, itu ya pengukurannya kan cepat sekali. Jadi kita bisa, itu kan seperti kalau kita menggunakan stetoskop itu. Jadi cukup kita kita letakkan pada beberapa titik, nanti akan kita lihat apakah ketebalan yang kita peroleh itu homogen atau tidak. Dan itu tentu menjadi kajian yang menarik bagi Anda, tetapi karena Anda kita beri data-data yang sekunder, maka sebenarnya Anda tidak bisa mengeksplorasi dari apa yang saya jelaskan tadi. Yang kita berikan itu adalah nilai rata-ratanya. Mengapa seperti itu? Ya mestinya Anda bisa mencoba menelaah mengapa kok terjadi ketidakhomogenan ketebalan lapisan dan seterusnya. Itu kalau ada pertanyaan silakan, nanti datanya akan saya berikan ke salah satu dari Anda, bisa di-share ke satu kelompok.
Apakah ada pertanyaan? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan Alinda. Ya, tadi itu kan ada variasi yang ketebalannya, Pak. Berarti kalau kita hitung pakai rumus itu, yang kita hitung tuh rata-ratanya aja ya, Pak? Kebetulan Anda yang dalam hal ini kan data sekunder ya, otomatis datanya itu sudah data fix satu data. Jadi tidak saya berikan banyak data untuk satu variasi, sehingga mohon maaf yang itu mungkin tidak perlu harus Anda buat standar deviasinya. Karena sudah data fix sudah rata-ratanya. Tapi mungkin mulai minggu depan bagi yang Anda sudah pindah lab ya, jadi otomatis kita kalau tidak salah minggu depan kita sudah offline ya. Sudah ada pengumuman ya. Ya mungkin kalau eksperimen minimal kan ini adalah kegiatan yang ada edukasinya, kemudian ada ada rekreatifnya kalau saya gitu. Rekreatifnya berkaitan dengan psikomotorik. Yang lainnya silakan. Bertanya Pak. Oke, Itu yang metode electroplating ini kan tadi itu buat bahan logam ya Pak. ya. Kalau yang buat polimer tuh nggak bisa ya Pak? Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa menggunakan bahan polimer. Makanya tadi kalau bahan polimer maka prosesnya bisa menggunakan selain ini. Misalnya, jadi kalau kakak kelas Anda itu biasanya salah satunya yang paling mudah itu menggunakan deep coating. Jadi istilahnya kayak pencelupan gitu loh. Itu tentu kecepatan atau laju penarikan dan konsentrasi, kemudian macam-macam di situ juga banyak variabelnya. Jadi di material sebenarnya ada alat itu. Jadi itu bisa digunakan kalau yang kita lapiskan itu bahan polimer. Jadi yang elektrolisis itu kan hanya logam dengan logam. Yang lainnya bisa macam-macam sebenarnya. Tapi kalau elektrolisis kemudian polimer atau keramik ditempelkan pada logam itu sangat sulit, maka harus menggunakan metode lain. Oleh sebab itu maka tadi saya mengatakan bahwa metode pelapisan itu sangat banyak sekali, memang bergantung pada jenis yang kita lapiskan. Gitu Ayu ya. Lalu untuk laporannya ini dikumpulkannya paling lambat tanggal berapa ya? Laporannya kalau hari ini hari Kamis, berarti ya hari Kamis saja kalau saya gitu. Kemudian ditaruh dalam draft seperti ini tadi, kemudian nanti linknya diberikan ke saya. Baik, Pak. Jangan lupa untuk memberi nama dan seterusnya. Kemudian kita bisa atau Anda bisa menggunakan tulisan tangan, bisa juga dalam bentuk ketikan, terserah, bebas. Yang jelas laporan dibuat per individu. Kecuali presentasi dalam kelompok. Jadi satu kelompok itu satu presentasi, satu topik. Jadi kalau 2 topik misalnya nanti di material, maka satu kelompok itu topik pertama, kelompok berikutnya itu adalah kelompok yang kedua gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk absen di Sofia. Kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya akhiri sampai sini aja. Selamat siang. Mungkin setelah ini ada yang kuliah dan seterusnya. Nanti datanya akan saya berikan ke salah satu dari Anda yang menghubungi saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.